Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan praktikum mengenai penentuan konsentrasi larutan dan penentuan kelarutan. Langkah pertama yaitu menggunakan APD lengkap, ada sarung tangan, jas lab, dan masker. Siapkan alat yaitu adalah timbangan analitik, beker gelas, dan batang pengaduk. Siapkan bahan yaitu air, garam dapur, gula, pasir, minyak, baking soda, dan kopi hitam. Langkah pertama yaitu membuat larutan NaCl dengan massa molar NaCl yaitu 58,44 gram per mol. Setelah menimbang garam dimasukkan ke dalam beker gelas dan diberi air hingga volume larutan mencapai 50 ml. Setelah itu, aduk garam atau NaCl tersebut sampai larut dengan sempurna. Nah, setelah diaduk, tadi masukkan lagi air ke dalam beker gelas, kemudian tambahkan air hingga volume mencapai 250 ml dan aduk hingga merata. Sebelum membuat larutan, kita menghitung dulu berapa gram yang dibutuhkan untuk membuat larutan tersebut. Nah, karena sudah dihitung dan mendapatkan 5 gram, maka massa baking soda yang akan digunakan dalam pengukuran tersebut adalah 5 gram. Timbang garam menggunakan timbangan analitik hingga mencapai 5 gram. Setelah itu, masukkan bubuk baking soda ke gelas beker berisi air 100 ml dan aduk hingga larutan tersebut tercampur merata. Dan setelah itu, tambahkan air sebanyak 200 ml ke dalam larutan tersebut yang telah diisi sebanyak 100 ml. Ingat jumlahnya hingga mencapai 200 ml. Yang terakhir adalah pembuatan gula. Nah, sebelum pembuatan gula, kita akan menghitung berapa gram yang dibutuhkan untuk membuat larutan tersebut, yaitu sebanyak 10 gram. Masukkan gula ke dalam beker gelas dan timbang menggunakan timbangan analitik sebanyak 10 gram. Setelah itu, masukkan gula ke dalam beker gelas dan isi air sebanyak 100 ml air. Dan aduk hingga larut.
Nah, setelah larut, kita menyiapkan beker gelas dengan ukuran yang lebih tinggi dan isikan air sebanyak hitungan kita yang telah hitung di awal tersebut, yaitu sebanyak 479,6. Nah, yang terakhir kita akan membuat sebuah penentuan kelarutan menggunakan sebuah suhu, yaitu ada suhu air dingin, air pada suhu ruangan, dan air panas. Gelas beker yang pertama berisi air dingin dengan kenaikan di bawah 10 derajat atau hingga 0 derajat. Beker gelas kedua berisi air panas dengan derajat 60-70 derajat Celcius. Dan yang terakhir, beker gelas terakhir yaitu adalah air pada suhu ruang yang memiliki derajat 20-30 derajat Celcius. Pertama-tama kita mengukur garam menggunakan pengukuran analitik, yaitu sebanyak 5 gram. Setelah itu, tambahkan air hingga 200 ml pada masing-masing percobaan. Yang pertama, air dingin. Yang kedua, air hangat. Ingat, diaduk 3 kali. Dan yang terakhir adalah air dengan suhu ruang. Didapatkan hasil sebagai satu percobaan menggunakan garam. Yang kedua yaitu menggunakan gula dengan takaran 5 gram gula dengan timbangan analitik. Setelah itu masukkan gula ke dalam beker gas air dingin, beker gelas air hangat atau air panas, dan yang terakhir ke beker gelas dengan suhu ruang. Ingat, diaduk sebanyak 3 putaran dan dihasilkan percobaan gula tersebut. Selanjutnya yaitu menggunakan minyak dengan takaran 5 gram menggunakan timbangan analitik. Setelah itu masukkan ke dalam beker gelas air dingin. Yang kedua dan yang terakhir menggunakan beker gelas air hangat dan air suhu ruangan. Dan dihasilkan praktikum menggunakan minyak sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menggunakan
pasir sebanyak 5 gram menggunakan timbangan analitik. Masukkan pasir yang sudah ditimbang tadi ke dalam beker gelas berisi air dingin, aduk hingga 3 putaran. Beker gelas berisi air hangat. Dan beker gelas berisi air dengan suhu ruangan. Didapatkan hasil perbedaan ketiga larutan tersebut. Yang terakhir yaitu menggunakan kopi bubuk. Timbang kopi bubuk ke dalam timbangan analitik sebanyak 5 gram. Setelah itu, masukkan bubuk ke dalam beker gelas yang pertama, yaitu berisi air dingin, dan masukkan kopi ke dalam beker gelas yang kedua berisi air panas. Dan yang ketiga, masukkan kopi bubuk ke dalam beker gas nomor 3 yang berisi air pada suhu ruangan. Nomor 9 dan nomor 10, hal-hal yang akan dibahas yaitu adalah pengertian, dan yang kedua adalah kegunaan. Nah, yang pertama adalah konsep kelarutan dan prinsip light disorder of light. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat atau zat terlarut untuk larut dalam pelarut membentuk larutan homogen. Prinsip light disorder life adalah yang pertama, zat polar cenderung larut dalam pelarut polar, contohnya adalah gula dan air. Yang kedua adalah zat nonpolar, cenderung larut dalam pelarut nonpolar, contohnya minyak dan bensin. Yang ketiga adalah zat polar dan nonpolar tidak bercampur dengan baik, contohnya minyak yang tidak larut dengan air. Yang ketiga adalah contoh nyata dari soal nomor 9. Pembuatan minuman es teh. Saat Anda membuat teh manis, gula yang polar mudah larut dalam air, juga polar. Karena keduanya memiliki sifat polar yang bisa tercampur dengan rata. Yang kedua adalah proses pembersihan. Lemak dan minyak, yaitu sabun, memiliki molekul dengan bagian polar dan nonpolar. Bagian nonpolar sabun menarik lemak dan minyak yang nonpolar, sedangkan bagian polar berinteraksi dengan air yang memungkinkan sabun untuk mengangkat minyak dari permukaan saat mencuci. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai teknologi informasi yang terkait ke dalam soal nomor 10.
Yang pertama kita akan membahas teknologi informasi yang berkaitan dengan nomor 10, yaitu rancangan saya adalah pengembangan obat larut cepat fast dissolving drugs. Pengembangan obat larut cepat atau disebut dengan fast dissolving drugs mempunyai prinsip kelarutan zat dalam pelarut dapat meningkatkan bioavailabilitas obat tersebut. Ide yang pertama adalah formulasi obat berbasis nanoteknologi untuk mempercepat pelarut obat dalam tubuh. Contohnya adalah obat yang larut cepat dalam air liur untuk pasien yang sulit menelan, seperti obat tablet dan sublingual. Nah, manfaat dari pengembangan obat larut cepat ini adalah efisiensi penyerapan obat dalam tubuh dan dapat mengurangi waktu reaksi obat. Nah, deskripsinya mengenai pengembangan obat larut cepat ini adalah prinsip kelarutan digunakan untuk meningkatkan bioavailabilitas obat melalui formasi berbasis nanoteknologi. Obat ini dirancang agar cepat larut dalam cairan tubuh seperti air liur, sehingga cocok untuk pasien yang kesulitan untuk menelan. Contoh nyata yang sering kita alami adalah obat tablet sublingual yang larut dalam hitungan detik. Memberikan efek obat yang lebih cepat, teknologi ini meningkatkan efisiensi energi dalam penyerapan dan mengurangi waktu reaksi obat, sehingga dapat mendukung perawatannya lebih efektif dan lebih nyaman. Sekian dari presentasi kali ini mengenai soal nomor 9 dan nomor 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.